Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Situbondo melakukan sidak ke pasar tradisional untuk mengecek isi dari kemasan minyak kita. Hasilnya, Saudara, ditemukan kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Pengecekan isi takaran minyak kita dilakukan secara manual dengan menuangkan kemasan 1 liter minyak ke tabung pengukur, Saudara. Usai diukur, ditemukan kemasan 1 liter minyak kita hanya berisi 720 ml. Namun ada pula kemasan minyak kita yang berisi 1 liter. Kepala Dinas Perdagangan Situbondo menyebut pengecekan ini dilakukan untuk memastikan konsumen mendapatkan haknya sesuai dengan takaran yang dijual dalam kemasan minyak kita. Kalau tadi itu agak kempes sehingga selisihnya itu 40 Pak tadi. Apa? 740 ml. Hampir seperempat yang hilang. Di pasar rakyat desa Pakraman Pong Gading Denpasar, Saudara, di daerah Bali, para pedagang mengeluh karena mendapatkan komplain dari konsumen yang menyebut isi kemasan minyak kita tidak sesuai dengan kemasan. Setelah melakukan pengecekan, pedagang mengaku dalam beberapa kemasan ditemukan hanya berisi 750 ml, bukan 1 liter seperti yang tertera pada kemasan minyak kita. Itu tulisannya 1 liter, isinya cuma 700 mili, kurang lagi 1 on lebih. Enggak tahu tulisannya 1 liter, saya pikir sama dari orang-orang, sedikit sekali minyaknya sekarang. Kalau tak timbang isinya cuma 700 mili. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan persoalan minyak kita yang kini menjadi sorotan publik sedang dalam proses penanganan. Polri menyebut setidaknya ada 3 hal yang akan diselidiki, diantaranya mengurangi jumlah nilai yang tidak sesuai dengan label volume, harga yang jual tidak sesuai dengan ketetapan yang ditentukan, serta izin perusahaan. Mabes Polri menyebut dalam kasus minyak kita ditemukan ada 3 modus operandi yang kini sedang didalami. Itu disimak Kapolri, sudah dalam proses semuanya. Ya, ada 3 tempat itu, baik yang mengurangi nilai, kemudian dia sudah tidak berizin tapi masih beroperasi, ada juga yang menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu sedang dalam proses, nanti akan diekspos sama tim saya sendiri. Tapi ya, ada 3 model, ada 3 modus operandi yang sudah ditemukan, nanti akan diekspos langsung oleh timnya. Sebelumnya, Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dalam sidak, Menteri Pertanian menemukan isi dalam kemasan minyak kita tidak sesuai takaran. Dalam beberapa kemasan 1 liter ditemukan hanya berisi 750 sampai 800 ml. Selain itu, Saudara, dalam sidak juga ditemukan harga minyak kita dijual melebihi harga eceran tertinggi, yakni Rp15.500 per liter. Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700 tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter. Hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. Presiden Prabowo Subianto meminta pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja swasta, BUMN, dan juga BUMD cair paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja swasta, BUMN, dan juga BUMD harus diberikan paling lambat H-7 Lebaran, Saudara. Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Negara sore ini. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pencairan THR bakal dibayarkan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran atau paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.
Jika Lebaran 2025 ini jatuh pada Senin 31 Maret, maka THR akan cair mulai besaran dan juga mekanisme THR disampaikan oleh Menaker melalui surat edaran. Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saat menyampaikan pernyataan terkait dengan pembayaran THR, Presiden Prabowo Subianto menghimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada mitra pengemudinya dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya diserahkan dan akan dirundingkan dan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kita pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dan juga juru kamera Anggi langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat terkait dengan bagaimana jadwal pembagian THR pekerja swasta, ASN, TNI, Polri maupun BUMN. Kita tanyakan, selamat petang Triksi. Ya, selamat petang ya, Fir. Triksi, ini sudah ada informasi, sudah ada keterangan dari Presiden Prabowo. Namun kapan nih akhirnya jadwal persis pembagian THR? Betul sekali. Kalau terkait dengan jadwal persis, memang nanti ini akan disampaikan atau tadi mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri adalah paling lambat 7 hari sebelum Lebaran ataupun kalau paling cepatnya ini adalah 3 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kalau paling lambat itu kita hitung berarti sekitar tanggal 29 atau tanggal 30. Maksud kami kalau Lebaran di tanggal 31 yang berarti perkiraannya di tanggal 24 atau tanggal 25 itu penghitungan kasarnya ketika paling lambat tunjangan hari raya diberikan. Tapi kalau kita mengacu juga kepada yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa untuk ASN terkait dengan TNI, Polri ini juga akan diberikan tunjangan hari rayanya 3 minggu sebelum Hari Raya. Tadi disampaikan juga dengan jelas oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa tunjangan Hari Raya ini akan ada landasannya dengan surat edaran, yang surat edarannya juga akan disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk lebih lengkapnya, Yasir dan juga saudara, kita akan dengarkan kutipan pidato Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Terkait dengan besarannya itu kemudian masih menjadi pertanyaan. Berapa besaran yang nanti akan diberikan kepada mitra ojek online maupun juga kurir yang ini juga mendapatkan imbauan untuk diberikan bonus hari raya karena memang ada kontribusi yang diberikan kepada transportasi dan juga pengiriman logistik. Nah, ini tadi disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang menyebutkan bahwa
usai imbauan dari Presiden Prabowo Subianto, maka penyusunan secara detail berbincang dengan pemilik mitra aplikasi ini akan semakin diperketat ataupun juga semakin diperinci terkait dengan besaran-besaran maupun juga seperti apa nanti pemberiannya. Kalau berangkat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa bonus hari raya kepada para mitra pengemudi maupun juga nanti kepada kurir ini dalam bentuk uang tunai. Tapi sekali lagi untuk besarannya, detailnya, rinciannya ini nanti akan disampaikan esok hari pada surat edaran yang akan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo, termasuk juga nanti terkait dengan detail ataupun juga rincian THR kepada BUMD, BUMN dan juga swasta yang juga akan disampaikan esok hari melalui surat edarannya. Nah, kalau kita melihat berapa besaran yang diberikan kepada THR untuk ASN, berangkat dari yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa setidaknya ada anggaran sebesar 50 triliun rupiah yang sudah dialokasikan untuk pembayaran THR ASN. Jadi kita nantikan Yasir dan juga saudara seperti apa rincian detail terkait dengan pemberian bonus hari raya kepada mitra ojek online dan juga kurir, termasuk juga detail THR kepada pekerja swasta, BUMN dan juga BUMD. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporannya terkait dengan Presiden Prabowo yang ingatkan soal pembayaran THR pekerja. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi. Dari 27 pemain timnas pilihan Patrick Kluivert, ada 2 nama yang merupakan debutan, yakni striker Dewa United Septian Satria Bagaskara dan juga Ole Remeni yang merumput di Liga Inggris.